Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di channel YouTube Sema Adonai. Bersama dengan pembicara kita malam hari ini, Bapak Pendeta Dr. Daniel Palungan, dengan tema Karya Roh dalam Kehidupan Orang Percaya, sesi keempat. Sebelum memulai pelajaran, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada malam hari yang indah ini kami boleh berkumpul kembali di dalam pembelajaran kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati saya sebagai moderator untuk memandu acara ini dari awal pertengahan sampai selesai. Berkati juga para operator kami yang bekerja di belakang layar, biarlah mereka Tuhan boleh bekerja dengan baik, dengan sukacita, dan tidak ada gangguan. Berkati juga WiFi yang kami pakai, handphone, laptop, dan semua peralatan yang berhubungan dengan pembelajaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan. Berkati juga hamba-Mu, Bapak Daniel Palungan, yang menjadi pembicara pada malam hari ini, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang diperkatakan pada malam hari ini, biarlah itu semua atas dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima kebenaran firman-Mu, dan layak melayani Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Persilakan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PJAK Seminari Bentel, Jakarta mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STTII Jakarta Teologia mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STTII Jakarta S2 Misiologi dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia TCIST S2 Sistematik Teologi dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Tola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Baik Bapak Ibu, itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Dan sekarang saya akan menyapa pembicara kita. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Salam Pak Sam, salam teman-teman semua. Ya, semua dalam keadaan baik
Ya, puji Tuhan, kiranya Pak Daniel selalu dalam penyertaan Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan Bapak. Dan sekarang, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan, Pak. Iya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Nah, pada malam ini kita masih akan melanjutkan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ini satu topik yang kalau Bapak Ibu melihat poin-poinnya itu memang sangat banyak, dan ini memberikan kepada kita satu kenyataan bahwa Roh Kudus itu tidak mengerjakan hanya satu dua pekerjaan, tetapi bermacam-macam pekerjaan yang dia kerjakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini kita batasi hanya di dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hanya orang-orang itu saja yang kita mau kaji apa saja yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Nah, kita sudah membahas beberapa poin, 23, dan sekarang kita masuk kepada pekerjaan Roh Kudus yang ke-24 di dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu menjamin kepemilikan Allah atas orang-orang percaya. Nah, ini kita dapat membacanya di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 yang berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Nah, jadi di sini Paulus mau menegaskan kepada jemaat yang ada di kota Roma, ya, bahwa status sebagai penganut agama itu tidak menjamin kepemilikan Allah atas kehidupan kita. Status sebagai orang yang menjalani ritual keagamaan Yudaisme, yaitu sunat, itu tidak juga menjadi jaminan bahwa orang itu adalah milik Allah. Era perjanjian lama atau sebelum Roh Kudus dicurahkan ke atas muka bumi ini, memang kalau kita baca dalam Alkitab bahwa sunat itu adalah tanda kepemilikan Allah atas orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang dari luar bangsa Yahudi yang mau masuk menjadi pengikut agama Yahudi yang disebut sebagai proselit itu. Mereka juga harus melewati ritual ini. Mereka harus disunat. Nah, tetapi itu era sebelum hari Pentakosta. Kita baca di dalam Alkitab itu bahwa Musa itu pernah hampir dimurkai oleh Allah dan mau dibunuh oleh Tuhan karena dia tidak melaksanakan ritual sunat itu, sehingga
dia kehilangan hak kepemilikan Allah atas dirinya atau tanda kepemilikan Allah atas dirinya. Nah, karena itu maka segera oleh orang tuanya itu disunat. Lalu kemudian murka Allah menjadi reda atas Musa itu. Nah, ketika kita masuk ke dalam perjanjian lama, dikatakan di dalam Alkitab bahwa sunat itu tidak lagi. Karena yang menjadi tanda kepemilikan Allah atas orang-orang percaya baru yang bukan hanya karena status kebangsaan, status pilihan dari bangsa Yahudi, tetapi orang-orang percaya baru di sini adalah orang dari berbagai bangsa. Ya, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, dari minimal 16 bangsa di tengah-tengah dunia ini datang berkumpul di Yerusalem, dan kepada mereka itu Allah mencurahkan roh. Itu merupakan satu titik awal era baru dalam pengiringan kepada Tuhan yang disebut sebagai zaman anugerah. Nah, pada zaman anugerah ini, sunat itu tidak lagi menjadi tanda kepemilikan Allah yang mutlak, tetapi yang ditegaskan dalam Alkitab oleh Paulus juga di dalam kitab Kolose itu adalah sunat hati. Pembaharuan hidup seutuhnya, baik hati, pikiran, dan perbuatan. Jadi bukan sekedar ritual-ritual, tetapi ini sudah masuk ke dalam satu hakikat kehidupan di mana seluruh aspek kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan itu harus mengalami satu pembaharuan, dan itulah yang disebut sebagai sunat hati yang bukan dikerjakan oleh tangan manusia, tetapi pekerjaan yang dilakukan oleh Allah sendiri dan dengan roh Allah itu sendiri. Nah, sejak pada saat orang itu telah mengalami pembaharuan roh atau kelahiran baru itu, maka sejak saat itu roh Allah tinggal di dalam dirinya sebagai apa? Sebagai jaminan. Nah, ini sebagai jaminan bahwa orang yang sudah lahir baru, yang sudah mengalami sunat hati itu sudah sah menjadi milik Allah, dan buktinya adalah bahwa di dalam orang itu ada Roh Kudus. Inilah yang dikatakan juga oleh Petrus bahwa kamu memiliki kodrat ilahi di dalam diri kamu ketika kamu percaya. Saat itu Allah memberikan kodrat ilahi di dalam diri kita, dan kodrat ilahi itu adalah Roh Kudus. Ini Paulus mengistilahkan di tempat yang lain itu di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22 itu sebagai metrai. Nah, metrai itu diambil dari dunia sekuler dalam sistem transaksi, bahwa perpindahan kepemilikan satu barang, satu benda dari orang yang lama kepada orang yang baru itu buktinya adalah meterai. Nah, jadi Roh Kudus oleh Paulus itu dinyatakan sebagai meterai. Siapapun yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, orang itu adalah milik Allah sampai selama-lamanya. Dan itu dikatakan juga oleh Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14, bahwa ketika kamu mendengar firman, ketika kamu percaya kepada firman, saat itu jugalah kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, jadi kemudian selanjutnya Roh Kudus ini adalah penjamin. Nah, penjamin kepemilikan Allah atas orang-orang yang sudah dilahirbarukan itu. Nah, inilah yang disebut sebagai Kristen, pengikut Yesus yang sejati. Inilah orang-orang yang sudah mengalami satu pembaharuan dalam hakikat kehidupannya, itu hati, pikiran, dan kemudian itu berbuah di dalam kehidupan, sehingga
karakter Kristiannya itu tampak. Makanya selalu saya bilang begini kepada teman-teman yang mengagung-agungkan kurikulum pembangunan karakter itu. Selalu saya katakan bahwa pola dunia membangun karakter, katakanlah seperti Soekarno yang dengan programnya itu karakter building, ya, nation karakter building, itu dari luar, bahkan terkadang dipaksakan dari luar ke dalam. Nah, tetapi pembangunan karakter di dalam kekristenan itu mulai dari dalam. Roh Kudus menggarap hatinya, Roh Kudus menggarap pikirannya sehingga ada kesadaran atas kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kemudian dia berubah mau menjadi baru, dan kemudian nampak di luar atau buah-buah kehidupannya itu menjadi berbeda. Dulunya pencuri, sekarang dia pekerja keras, kemudian dia membagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Ya. Dulu dia jahat, dia tinggalkan kejahatannya itu, lalu kemudian dia menjadi pelayan Tuhan. Nah, jadi karakter itu akibat dari orang itu dijamah oleh Roh Kudus. Nah, sehingga orang-orang yang sungguh-sungguh telah menjadi milik Allah itu dengan sendirinya dapat terlihat dari luar. Ada ekspresi yang dapat disaksikan oleh orang lain, dan ekspresi itu adalah adanya kehidupan yang berbuah, namanya buah-buah pertobatan. Nah, jadi orang-orang seperti itu saja Bapak Ibu yang kemudian didiami Roh Kudus, yang dijamin oleh Roh Kudus bahwa dia itu menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan doktrin soteriologi, doktrin keselamatan, maka orang-orang yang sudah ditangkap oleh Allah itu, orang-orang yang sudah dibeli oleh Allah, yang sudah ditebus oleh Allah dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu tidak ada lagi yang bisa menggugat. Keselamatannya itu udah pasti. Karena yang menjaminnya itu adalah Roh Kudus. Kalau kita kembangkan lagi di dalam Alkitab bahwa selain Roh Kudus, Bapa adalah penjamin orang itu, Yesus juga adalah penjamin. Karena Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, ini saya mau angkat ini sedikit, kembangkan sedikit ke arah itu supaya Bapak Ibu jangan terlalu mudah untuk diombang-ambingkan dengan pengajaran keselamatan bisa hilang, keselamatan sekali untuk selama-lamanya, karena itu boleh berbuat dosa. Itu adalah asumsi-asumsi yang tidak punya dasar yang kuat dalam Alkitab. Yang pasti Alkitabiah adalah kalau Tuhan yang sudah menyatakan si A, si B itu selamat, maka Tuhan menjamin keselamatan orang itu. Yang kedua, orang yang sudah diselamatkan, yang kemudian didiami oleh Roh Kudus sebagai penjamin keselamatan itu, dengan sendirinya di dalam dirinya ada satu rasa benci, rasa jijik kepada yang namanya dosa kejahatan, dan karena itu bagi dia akan pantang untuk berbuat dosa. Tetapi kalau kemudian dia mengatakan saya orang percaya, saya pelayan Tuhan, tetapi kemudian masih hidup di dalam dosa, ya dia Kristen agamawi, dia pelayan Tuhan secara profesi, karena dari pelayanan itu dia mendapatkan makan. Tetapi seorang yang sungguh-sungguh telah mengalami pendiaman Roh Kudus di dalam dirinya, maka dengan sendirinya orang itu akan selalu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik hari demi hari. Ini yang namanya Kristen progresif. Kristen progresif itu saya lebih setuju kepada dinamika iman. Proses kehidupan yang terus bertambah, makin hari makin berkenan kepada Tuhan, makin hari makin bertambah di dalam pengenalan akan Tuhan, makin hari semakin mengerti kebenaran firman Allah, dan dengan demikian maka semakin hari hidupnya akan semakin berbuah-buah. Itu kalau pada pengertian itu Kristen progresif, maka saya setuju.
Tetapi kalau Kristen progresif itu dikaitkan dengan pengajaran yang berubah-ubah, itu bagi saya no way. Nah, saudara, saya kembali kepada poin ini bahwa Roh Kudus berkarya di dalam diri orang percaya adalah dengan memberikan satu garansi, jaminan bahwa orang yang sudah didiami Roh Kudus itu secara full dan secara kekal dia menjadi milik Allah. Nah, itu yang pertama malam ini Bapak Ibu ya. Jadi apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang yang sungguh telah percaya kepada Tuhan, maka orang itu dijamin oleh Roh kepemilikan Tuhan atas orang itu. Ya, yang kedua malam ini, apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri orang percaya adalah memberi sukacita. Ya. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita sekarang ini bisa merasakan bahwa kita dapat menikmati suasana surga, hadirat Allah di dalam kehidupan kita oleh karena Roh Kudus telah tinggal berdiam di dalam diri kita. Maka dengan demikian, sukacita yang sejati, sukacita yang abadi, sukacita yang murni itu kita nikmati di dalam kehidupan kita oleh karena Roh Kudus, sumber sukacita itu tinggal menyertai kita selama-lamanya. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, karena itu jangan heran kalau kehidupan orang yang sungguh-sungguh telah mengalami jamahan Tuhan, kemudian didiami Roh Kudus itu sukacitanya tidak tergantung kepada hal-hal yang bersifat bendawi, hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat milik material itu. Dan kita dapat melihat di situ sebagai satu bukti bahwa kapasitas material di dalam memberikan sukacita kepada pemiliknya itu sebenarnya sangat terbatas. Semu. Karena sewaktu-waktu dia memberikan kegembiraan, tetapi kemudian kedukaan atau rasa takut itu kembali menyelimuti. Jadi harta bisa memberikan sukacita, tetapi kemudian bisa juga memberikan duka cita. Ada sekitar tahun 80-an saya membantu seorang pendeta yang cukup kaya raya, susah. Jadi kalau saya ini mau jadi pendeta penjilat, mau jadi pendeta orientasi materi, itu saya sudah bisa kaya dari dulu. Ini pendeta yang kaya raya. Istrinya itu adiknya Jenderal Montolalu. Lalu adiknya dari ibu ini punya adik lagi yang sedang naik pangkat pada waktu itu di kepolisian. Lalu suaminya sendiri itu menjadi seorang pengusaha ekspedisi. Jadi barang-barang dikirim ke seluruh Indonesia melalui perusahaan dia, dan dia berkata bahwa dia pergi ke tempat judi itu, ini sebelum dia kenal Tuhan, sebelum jadi pendeta itu, dia membawa tas itu isinya 1 miliar cash. Itu era 80 dolar masih berapa waktu itu? Di bawah 4.000 kalau tidak salah. Nah, jadi uang 1 miliar itu kalau dikonversi dalam dolar sekarang itu, ya kalau dolar pada waktu itu dengan konversi rupiah sekarang itu udah berapa banyak itu. Ya. Dan dia bilang, dengan memiliki uang cash 1 miliar ini, itu bukannya sukacita tetapi bingung. Mau naik taksi takut dirampok, naik mobil sendiri juga ya takut, mau bawa ke rumah takut, gimana gitu ya. Ya saya juga nggak tahu bagaimana Bapak ini bisa membawa duit cash 1 miliar itu. Mungkin karena di tempat judi itu ya harus pakai uang cash gitu. Nah, tetapi yang pasti Bapak Ibu, dari situ saya bisa
menyimpulkan bahwa materi itu bisa memberikan sukacita, tetapi temporal, situasional. Nah, tetapi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu sukacitanya tidak tergantung kepada nominal, tetapi tergantung kepada Roh Kudus yang senantiasa berkarya di dalam hidupnya, memberikan sukacita, memberikan damai. Dan karena itu kalau kita baca di dalam Galatia, bahwa salah satu yang menjadi bukti daripada orang yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah penuh dengan sukacita. Karena itu Paulus berkata, sebab kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi sukacita oleh Roh Kudus. Nah, jadi ini jangan tertipu Bapak Ibu. Jangan saudara pikir bahwa Roh Kudus itu, sukacita itu hanya di dalam suasana, dalam waktu ibadah, dengan suasana yang gegap gempita, yang mungkin berlangsung setengah jam atau 3/4 jam itu. Karena di dalam ibadah, kita nyanyi dengan sukacita. Apalagi kalau dengan pemimpin puji-pujian yang mahir, pemain musik yang mahir, maka kita masuk dalam suatu suasana yang sangat mendukung untuk kita bersukacita. Lalu orang berpikir, wah ini pekerjaan Roh Kudus. Tapi hati-hati, hati-hati saudara. Ya, saya beberapa waktu belakangan ini itu suka terlibat bersama-sama dengan orang Batak. Nah, saya memang sejak tahun 81 di Jakarta ini, kegaguman saya kepada orang Batak itu sudah tumbuh, dan saya bersahabat dengan banyak orang Batak. Dan saya perhatikan orang-orang Batak itu kalau ngumpul, itu kalau nyanyi, waduh Bapak Ibu, tanpa urapan Roh Kudus pun, itu mereka menyanyi sudah melebihi penyanyi-penyanyi yang rohani di gereja, saking sukacitanya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang suasana gereja seperti itu, sukacita seperti orang Batak yang lagi nyanyi, lagi manggung, kemudian sawer-saweran, lalu kita oh sukacita luar biasa. Jadi jangan tertipu dengan suasana yang 1 jam atau 1,5 jam ibadah itu. Sukacita yang dari Roh Kudus itu ada di rumah. Sukacita dari Roh Kudus itu ada di pekerjaan, ada di pelayanan. Jadi di mana saja kita ada, itu kita akan selalu mengalami sukacita. Nah, jadi saya katakan ini karena ada begitu banyak orang yang melokalisir kehadiran Roh Kudus. Itu hanya ada di gereja-gereja tertentu. Nah, karena itu mereka dengan bangga mengatakan bahwa gereja si A ini luar biasa penuh dengan urapan, sementara kalau gereja-gereja lain itu tidak ada Roh Kudus. Ya, itu makanya hening. Orang bilang jarum jatuh pun terdengar, itu karena tidak ada Roh Kudus. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang menurut saya itu data-data Alkitabnya sangat kurang. Nah, jadi karena itu maka orang yang penuh dengan Roh Kudus itu akan mengalami sukacita sejati, dan itu bukan hanya terasa dalam ibadah, tetapi terasa di dalam rumah tangga, terasa di pekerjaan, terasa di dalam pelayanan, terasa di dalam interaksi dengan sesama. Jadi kita akan selalu bersukacita sehingga kehidupan kita itu memancarkan hadirat Tuhan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Nah, jadi saudara kekasih Tuhan, karena itu maka berdoalah supaya hidup saudara itu didominasi oleh Roh Kudus. Ya, didominasi oleh Roh Kudus. Karena kalau hidup saudara itu didominasi oleh Roh Kudus, maka saudara akan mengalami sukacita yang melimpah di dalam kehidupan saudara. Ya, saya sebagai seorang pendeta saudara itu kadang-kadang dalam waktu-waktu tertentu itu juga ada saat di mana hidup ini seperti apalah gitu ya. Tidak seperti yang kita alami di gereja gitu. Nah, bagaimana bisa saya memulihkan kehidupan saya yang sepertinya down itu secara
spiritual, maka kemudian saya mengambil gitar. Saya menyanyi dan saya merasakan satu situasi yang berbeda dari sebelumnya. Saya merasakan satu situasi yang sama dengan di gereja, penuh dengan sukacita karena ada hadirat Allah, hadirat Roh Kudus. Nah, karena itu maka Bapak Ibu jangan menggantungkan diri kepada MC Singer, jangan menggantungkan diri untuk menemukan sukacita melalui pemusik, tetapi temukanlah sukacita itu dengan saudara berinteraksi secara langsung dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Ya, nanti kita akan sampai kepada satu pokok juga yang namanya dosa terhadap Roh Kudus. Itu nanti kita akan bahas itu, bahwa banyak orang-orang Kristen yang tanpa sadar dia melakukan dosa terhadap Roh Kudus, dan salah satunya di sini adalah bahwa dia tidak memberi hidupnya untuk didominasi oleh Roh Kudus. Nah, yang berikut apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah memberi karunia-karunia. Ya, tetapi ini nanti saya akan bahas itu khusus untuk sesi berikutnya ya dari doktrin ini. Jadi saya tidak akan bahas ini di sini. Nah, pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu meneguhkan persatuan atau persekutuan umat Tuhan di seluruh dunia. Nah, dengan demikian kita gampang untuk mengukur apakah gereja A, gereja B, orang percaya B itu sungguh-sungguh hadir karena karya Roh Kudus atau hadir oleh karena organisasi, karena denominasi. Ini penting. Ya, karena kalau kita melihat keadaan kondisi gereja sekarang ini, saudara-saudara, ini sangat memprihatinkan. Ya. Terulang sejarah gereja awal, bagaimana pusat-pusat kekristenan itu memiliki satu hubungan yang tidak harmonis dengan pusat-pusat kekristenan yang lainnya. Katakanlah Yerusalem dengan pusat-pusat kekristenan pada waktu itu adalah Yerusalem, Antioquia, Koptik di Mesir, Nestorian di Irak, kemudian Roma. Itu merupakan pusat-pusat kekristenan dalam sejarah kita baca, dan hubungan antara masing-masing kelompok-kelompok Kristen ini tidak terlalu harmonis. Bahkan kalau kita baca sejarah gereja, itu ada persaingan yang begitu tajam di antara mereka, sehingga ada yang namanya saling mengasingkan. Bahkan kemudian ada pertumpahan darah dengan meminjam tangan ketiga. Sudah baca itu dalam sejarah gereja. Jadi memilukan. Situasi gereja sejak dulu sampai sekarang itu, kita melihat satu kenyataan yang memilukan, oleh karena mengklaim diri sebagai gereja, mengklaim diri sebagai anak Tuhan, tetapi tidak menunjukkan kehidupan sebagai gereja, sebagai anak Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa gereja itu sebenarnya hanya satu. Hanya satu. Yaitu persekutuan antar sesama orang percaya dari segala bangsa, segala suku, segala kaum dan bahasa. Menjadi satu tubuh yang dimana kepalanya adalah Kristus. Itulah gereja. Tetapi kemudian kalau ada gereja Roma Katolik, ada gereja Ortodoks, ada gereja Koptik, ada gereja Nestorian, ada kemudian gereja Lutheran, gereja Calvinis, gereja Pantekosta. Ini adalah denominasi-denominasi atau aliran-aliran yang secara organisasi diakui sebagai gereja. Tetapi
gereja itu melampaui, ya, gereja itu melampaui batas-batas denominasi. Nah, karena itu bagaimana supaya kita bisa melepaskan diri dari belenggu denominasi organisasi itu, dominasi denominasi dan organisasi itu, maka biarkan roh itu berkarya di dalam kehidupan saudara. Itu satu. Kalau kita mau nilai seseorang bahwa orang itu sungguh-sungguh telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita melihat bagaimana dia membangun relasi dengan sesama orang-orang percaya kepada Yesus. Ini sebelum saya lebih jauh membahas ayat-ayat ini, saya mau kasih contoh konkret dulu. Pernah di era-era tahun 80-an itu di Tanah Timur, ya, Pulau Timur itu, pemuda-pemuda gereja A dengan pemuda-pemuda gereja B itu saling tawuran atas nama gereja. Di Tanah Batak, ya, saya ada masukan juga bahwa ada kampung-kampung di sana itu yang pemuda-pemuda gereja tertentu itu lebih sukacita untuk membantu gotong royong membangun masjid atau musola di kampung itu daripada menerima kehadiran aliran-aliran gereja yang berbeda dengan yang sudah ada. Ini realita, saudara. Mengklaim diri sebagai gereja, mengklaim diri sebagai orang percaya, tetapi terkotak-kotak. Nah, itulah sebabnya maka kita harus pahami dengan benar bahwa yang dimaksud dengan orang Kristen yang sejati itu adalah orang Kristen yang mau membangun persekutuan yang harmonis dengan semua orang yang percaya kepada Yesus tanpa memandang latar belakang suku, latar belakang status sosial, dan ras warna kulit. Ya, kita baca ayat ini sekarang. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah ini, secara historis, ya, fakta sejarah, Yahudi dengan Yunani ini seperti anjing dan kucing. Karena memang masing-masing mempertahankan ego kebangsaannya, ego etniknya. Orang Yahudi merasa diri paling suci, merasa diri bangsa pilihan, milik Allah, keturunan Abraham. Tetapi kemudian pada sisi yang lain orang-orang Yunani merasa diri itu paling pintar, paling hebat, paling dekat dengan Tuhan, karena mereka lah yang punya filsafat atau pengetahuan paling terkenal, paling mendunia pada waktu itu. Lalu karena itu dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang bodoh, masa untuk masuk surga percaya kepada salib. Nah, jadi kita melihat saudara bahwa pada zaman itu secara sosial itu antara Yahudi dan Yunani itu musuh, terpisah jauh. Tetapi kemudian Paulus berkata, kamu yang dulu jauh sekarang sudah dekat, Tuhan telah merobohkan tembok pemisah itu, dan sekarang kamu menjadi satu di dalam Kristus. Dan apa yang mempersatukan itu di dalam konteks Efesus 2 itu adalah salib Kristus, tetapi di dalam konteks 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 itu dikatakan oleh Roh, ya, mempersatukan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, mempersatukan budak dengan tuan-tuan orang-orang merdeka. Tidak ada lagi strata yang lebih tinggi, kemudian yang rendah. Semua merasa diri setara di hadapan Tuhan karena mereka pada hakikatnya adalah sama-sama orang berdosa, sama-sama bisa diselamatkan karena anugerah Tuhan.
Jadi yang tadinya merasa Tuhan itu merendahkan diri, kemudian orang-orang yang tadinya budak-budak itu diangkat derajatnya oleh Tuhan karena iman kepada Yesus, sehingga antara orang-orang yang kaya dengan status sosial yang tinggi itu di hadapan Tuhan menjadi setara. Itu karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, jadi gampang untuk kita menilai orang ini sudah sungguh-sungguh Kristen atau tidak. Kalau dia masih fanatik gereja, masih fanatik organisasi. Ya, apa bedanya fanatik gereja? Fanatik gereja itu dalam satu organisasi ada banyak gereja lokal. Seperti Gereja Betel Indonesia itu. Ada kelompok Niko, ada kelompok Gilbert, ada kelompok pendeta-pendeta di daerah-daerah itu juga kadang-kadang tidak ada hubungan yang harmonis. Nah, ini yang saya katakan antar gereja. Lalu antar denominasi. Sesama gereja aliran Pantekosta itu tidak ada hubungan yang harmonis. Maka ada upaya-upaya oleh pemimpin-pemimpin tinggi dari gereja-gereja tersebut itu untuk membangun persekutuan. Maka muncullah PGPI. Ini apa ini? Untuk menghimpun dan mempersatukan semua orang-orang aliran Pantekosta. Muncullah yang namanya PGLI. Itu semua lembaga-lembaga gereja, lembaga itu disatukan. Karena memang dalam kenyataannya terpisah-pisah. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, kalau gereja itu masih dipimpin atau masih dilayani oleh orang-orang yang memang belum lahir baru, ya akibatnya seperti itu. Menonjolkan ego denominasinya, menonjolkan ego gereja lokalnya. Nah, ini. Tetapi Paulus berkata, kalau orang itu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka tidak ada Yunani, tidak ada Yahudi. Tidak ada orang merdeka, tidak ada hamba. Kita semua menjadi satu di dalam Kristus, satu tubuh. Perbedaan memang tidak hilang, tetapi perbedaan bukan alasan perpisahan. Nah, kemudian di dalam Efesus pasal 2, ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-18 dikatakan, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, jadi oleh Dia di sini adalah Yesus, kemudian dipersatukan oleh Roh Kudus untuk kemudian melalui Yesus bisa datang kepada Bapa. Jadi kita melihat di sini betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya karena dia dapat mempersatukan segala perbedaan. Dia dapat menghimpun semua golongan, semua kelompok ke dalam satu wadah yang namanya wadah tubuh Kristus. Nah, lalu dalam ayat yang ke-22, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, jadi kamu di sini adalah jamak, bukan person, jamak, orang kedua jamak ya, bukan orang kedua tunggal, jamak. Dan kemudian orang-orang itu dikatakan dibangun menjadi satu tempat kediaman Allah, yaitu bait Allah secara rohani. Itulah gereja, saudara. Makanya saya katakan tadi itu gereja itu sejatinya satu. Tetapi kalau denominasi, itu di dunia ini ada ratusan bahkan ribuan denominasi gereja. Nah, oleh karena itulah saudara kekasih dalam Tuhan ini saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu bahwa orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu tidak hanya dengan orang yang bermanifestasi dengan berbagai-bagai rupa manifestasi. Tetapi orang yang bisa
menerima kehadiran sesama orang percaya itu dengan penuh kasih, itu sesungguhnya dia penuh dengan Roh Kudus. Karena yang memampukan untuk menerima orang yang berbeda suku, berbeda status sosial, kemudian menjadi satu saudara itu hanya bisa oleh karena Roh Kudus. Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga dan 4. Ini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Nah, kesatuan roh ini perlu dijaga, perlu dipelihara, supaya antar satu orang percaya dengan orang percaya lain itu senantiasa ada hubungan yang harmonis, ada hubungan yang damai, diikat dengan suasana damai sejahtera oleh Roh Kudus. Nah, jadi gereja itu harusnya menjadi agen damai sejahtera, contoh damai sejahtera. Tetapi kalau gereja itu terpecah-pecah, gereja itu terkotak-kotak, terkelompok-kelompok oleh ambisi orang-orang tertentu, maka itu berarti tidak ada Roh Kudus di sana. Ya, bukan berarti yang saya maksudkan di sini adalah membangun denominasi baru, tetapi membangun kelompok baru yang mengasingkan diri dari kelompok Kristen yang lain. Nah, ini saudara mesti hati-hati. Ya. Nah, kemudian di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini dan seterusnya. Nah, ini dalam konteks membangun satu kesatuan di antara sesama orang percaya itu, Paulus memberikan kiat-kiatnya dari ayat 2 dan seterusnya. Tetapi landasannya untuk bisa membangun kesatuan itu adalah bahwa di dalam kelompok Kristen itu ada persekutuan roh, bukan persekutuan ekonomi, ya, menghimpun kekayaan kemudian dikelola kekayaan itu lalu mendapatkan keuntungan bersama-sama. Itu koperasi. Bukan juga kesatuan visi misi, itu kesatuan politik. Partai-partai politik itu bisa berkoalisi, bisa bertentangan, bisa bermusuhan. Itu tergantung kepada visi dan misi. Nah, tetapi persekutuan antar orang-orang percaya itu landasannya adalah karena ada Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi juga dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Nah, jadi kita melihat di sini bagaimana Roh Kudus itu kembali meneguhkan, menyaksikan kepada orang-orang percaya siapa Yesus itu. Yang karena dengan itu, maka semua orang yang percaya kepada Tuhan itu menjadi satu, ya, menjadi terikat di antara satu dengan yang lain oleh karena terikat kepada Yesus Kristus sebagai kepala. Nah, Roh Kudus pada satu sisi menjamin kepemilikan Allah atas kehidupan kita, tetapi Roh Kudus juga
menjamin hak orang percaya atas janji-janji Allah. Ya, jadi ada janji-janji yang disediakan bagi orang-orang percaya. Itu kalau sudah baca di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 dan seterusnya itu diuraikan tentang pengharapan yang disediakan Allah bagi orang-orang percaya di surga. Nah, tetapi bagaimana untuk kita bisa mengharapkan itu dengan pasti? Maka dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22. Ya. Atau saya baca mulai dari ayat 21 ya. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, yang telah memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. Ya, jaminan yang telah disediakan bagi kita. Apa jaminan itu? Mungkin apa yang disediakan bagi kita itu, saya coba bacakan ini ya. Ya. Ayat yang ke-18 dari Efesus 1. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga dan seterusnya. Jadi betapa mulianya kekayaan yang disediakan bagi orang-orang kudus di dalam surga. Betapa hebatnya kuasa yang dijanjikan bagi orang-orang kudus dan tersimpan di dalam surga. Nah, siapa yang menjadi penjamin bahwa yang dijanjikan itu akan menjadi milik kita? Di sini dikatakan bahwa dengan Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita, maka itu adalah jaminan. Ya, saudara, berapa kali ya kami sebagai pendeta-pendeta itu dijanji bahwa seorang pendeta akan mendapat ini, mendapat itu, tapi tidak bisa dibawa barangnya oleh karena cukup besar. Oleh karena itu, kepada pendeta-pendeta akan diberikan kupon, dan dengan kupon itu pergi ke tempat yang sudah ditentukan untuk mendapatkan itu. Nah, jadi ada kupon. Kupon itu adalah jaminan kepemilikan atas apa yang telah dijanjikan oleh pengusaha-pengusaha tadi itu. Nah, sama seperti itu gambarannya, itu analoginya. Jadi dengan adanya Roh Kudus di dalam diri kita sebagai orang percaya, maka apa yang dijanjikan Allah itu pasti akan kita peroleh. Nih, salah satu ini adalah betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa yang menjamin terjadinya mujizat itu bukan karena orang. Tetapi sekarang ini kita melihat bagaimana banyak orang-orang yang terkelabui oleh setan, oleh iblis. Sehingga banyak orang Kristen itu lebih mengidolakan pendeta. Mengidolakan pendeta. Untuk mendatangkan benih ke Indonesia pada beberapa, ya mungkin lebih 10 tahun yang lalu, itu miliaran. Nah, mengapa gereja-gereja, mengapa pengusaha-pengusaha di Indonesia
berani menggelontorkan uang sebegitu banyak, begitu besar, karena mereka percaya bahwa Benihin bisa melakukan ini dan itu. Dan itu terbukti di video-video yang dikirim melalui media sosial untuk menarik minat orang datang ke, waktu itu di Sunter, di Ancol waktu itu. Lalu bagaimana mujizat terjadi, orang tumbang-tumbang hanya dengan Benihin meniup mic, hanya dengan Benihin mengibaskan jasnya, lalu orang tumbang-tumbang. Nah, kemudian orang klaim bahwa Benihin itu saja, atau pendeta-pendeta tertentu seperti Paul Coyongi dan lain sebagainya. Ini adalah pemahaman yang sempit. Saya tidak katakan bahwa mereka tidak pakai Tuhan. Mereka dipakai Tuhan. Tetapi saudara dan saya mesti sadar juga bahwa sesungguhnya kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu juga punya kuasa di dalam diri kita untuk bisa mengadakan mujizat. Karena itu jangan takut kalau ada saudaramu yang sakit. Tidak harus tunggu pendeta, ambil tindakan, berdoa. Alkitab mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Mereka usir setan, setan lari tunggang langgang. Orang percaya itu dipenuhi dengan Roh Kudus dan di dalam dirinya ada kuasa. Nah, jadi saudara-saudara, ini saya kembangkan juga ini di dalam jemaat yang saya layani, ya, bahwa kalau di tengah malam tiba-tiba ada anggota keluarga yang diserang oleh penyakit, katakanlah sakit perut yang parah gitu sehingga menjadi lemas dan memprihatinkan, ya jangan lebih dulu telepon pendeta gitu. Udah tengah malam, pendeta pulang ke rumah jam 1, jam 2 ditelepon untuk datang ke rumah jemaat lagi. Ini kan mempercepat kematian pendeta. Nah, karena itu saya ajarkan jemaat bahwa tidak ada perbedaan antara pendeta dengan jemaat dalam soal mujizat. Karena yang mengadakan mujizat itu bukan karena jabatan pendeta dan tidak bisa karena statusnya jemaat, tetapi yang menjadi jaminan terjadinya mujizat di dalam kehidupan kita itu adalah karena Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus tidak pandang pendeta, tidak pandang majelis, tidak pandang jemaat. Siapa saja dia bisa pakai dengan kuasanya, termasuk jemaat. Nah, karena itulah saudara, maka apa yang dijanjikan Roh Kudus di dalam Efesus pasal 1 ayat 18 dan seterusnya itu dijamin oleh Roh Kudus menjadi milik saudara, termasuk kuasa itu. Nah, apalagi ngerapi setan gitu loh. Ada banyak orang yang berkata, aduh rumah saya banyak setan. Tiba-tiba kamar mandi ada yang mandi, ada yang buka keran. Ini harus melakukan satu pelayanan pelepasan, lalu panggil pendeta, datang harus urapi dengan minyak. Ya, melakukan satu ritual-ritual tertentu, lalu setiap bagian itu diperciki. Ada yang pakai minyak, ada yang pakai air suci. Ini kan pola-pola dunia gitu loh. Kalau penghuni rumah itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia percaya sepenuh kepada kuasa Roh Kudus, maka tidak perlu ada pendeta, tidak perlu ada ritual-ritual, karena dia sendiri bisa mengusir setan-setan itu. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini saya agak perpanjang di sini untuk memberikan kepada saudara satu kesadaran. Di dalam dirimu ada kuasa. Dari mana sumber kuasa itu? Dari Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan tinggal di dalam kehidupanmu. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Allah telah menjanjikan segala sesuatu, telah menyediakan segala sesuatu.
Dan siapa yang menjamin saudara untuk bisa memperoleh itu, tidak lain adalah Roh Kudus. Ya, satu ayat lagi di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi kepemilikan Allah atas saudara dan kepemilikan saudara atas janji penebusan dari Allah itu terjadi oleh karena saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, itulah salah satu pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, yaitu menjamin hak atas janji Allah. Nah, ini membimbing dalam doa agar berkenan kepada Tuhan. Saudara jangan heran ini, ya. Banyak orang memang takut berdoa karena dia pikir, aduh, saya najis, saya banyak dosa, atau tidak biasa. Ini yang paling umum ini. Aduh, saya belum biasa, ya, belum biasa. Lalu dia tergantung kepada orang lain untuk mendoakan. Nah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa bahkan orang yang paling biasa berdoa sekalipun, katakanlah pendeta, kelompok-kelompok doa syafaat yang pekerjaannya berdoa, saya mau kasih tahu bahwa walaupun mereka itu yang berdoa, itu belum tentu ada jaminan bahwa doa mereka itu berkenan kepada Tuhan. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab, murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, ajarlah kami berdoa. Karena doa itu bukan sekedar melontarkan kata-kata kepada satu pribadi, yaitu Tuhan, tetapi ternyata ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi doa kita itu dikabulkan atau tidak. Karena itu Yesus mengajarkan begini. Nah, ini kita sudah bahas itu di beberapa waktu yang lalu. Doa Bapa kami itu saya sudah uraikan dari pertama sampai akhir. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu bisa tahu itu, bahwa untuk berdoa itu bukan sekedar menyediakan waktu lalu kemudian berkata-kata dengan Tuhan, tetapi ada hal-hal yang mutlak saudara perhatikan supaya doa itu berkenan kepada Tuhan. Dan ini yang dikerjakan Roh Kudus di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Di dalam Yakobus dikatakan, kamu tidak mengingini sesuatu tetapi kamu tidak mendapatkan karena kamu tidak berdoa. Nah, itu doa adalah solusi atau jaminan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kemudian Yakobus melanjutkan, atau kamu berdoa juga dan kamu tidak mendapat apa-apa oleh karena kamu salah berdoa. Oh, jadi sudah berdoa pun masih salah. Pendeta bisa salah berdoa. Tim doa syafaat juga bisa salah berdoa. Nah, saudara baca di Yakobus pasal 4 itu. Nah, jadi karena itu betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan orang percaya, karena Roh Kudus itu dapat membimbing di dalam doa supaya doa kita itu satu berkenan kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan berkenan memberikan apa yang kita pohonkan kepadanya. Nah, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, selain tidak tahu bagaimana caranya, kita tidak mampu. Begitu banyak hal di dalam hati kita bagaikan lautan luas, tetapi mulut kita, pikiran kita terbatas untuk mengutarakannya kepada Tuhan. Dan karena itu Roh Kudus membantu kita. Ayat yang 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu,
yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan Alkitab mengatakan di kitab yang lain bahwa demikianlah Allah akan mengabulkan semua permohonan kita kalau kita minta, kita berdoa kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Nah, proses penyesuaian kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu yang berperan adalah Roh Kudus. Nah, karena itulah Bapak Ibu, di dalam kita berdoa itu, ya Tuhan kita libatkan juga dalam ini Roh Kudus, supaya jangan emosi kita, jangan hawa nafsu kita, jangan ambisi kita yang kita utarakan kepada Tuhan, tetapi kita minta sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk memberikannya kepada kita. Efesus pasal 6 ayat yang ke-18, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, segala orang kudus ini meliputi semua orang-orang percaya di seluruh dunia, dan ini Paulus katakan doakan mereka atas bimbingan Roh Kudus. Ya, berdoa berjaga-jaga di dalam Roh Kudus. Yudas pasal 1 ayat yang ke-20, akan tetapi kamu saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam bimbingan Roh Kudus. Jangan berdoa dengan roh hawa nafsu, tetapi berdoalah dengan Roh Kudus. Maka apa yang saudara minta kepada Tuhan itu akan dikabulkan oleh Bapa yang kepadanya saudara meminta. Pekerjaan Roh Kudus yang terakhir, ya, yang saya mau sampaikan pada malam ini dalam kehidupan orang percaya adalah menguduskan. Nah, apa arti menguduskan itu? Coba kita baca langsung saja kepada 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ya, memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan. Jadi pekerjaan Roh Kudus di sini terlibat secara langsung di dalam karya penyelamatan orang-orang berdosa, dan apa yang dikerjakan di sini adalah satu, menguduskan. Menguduskan di sini punya pengertian dua. Memurnikan, membersihkan dari segala dosa yang lama, kemudian menjadikan kita seperti baru, seperti kain seperti kertas yang polos, putih bersih dari segala dosa. Itu satu. Nah, lalu yang kedua adalah dikuduskan, artinya dipisahkan. Kita tidak lagi tinggal di dalam keadaan seperti orang-orang dunia yang dikendalikan oleh keduniawian, oleh hawa nafsu, dan oleh kedagingan, tetapi kita sudah diasingkan, dipisahkan, dibuat berbeda dari mereka. Dan hidup mereka diam di dunia ini terorientasi kepada hal-hal dunia, tetapi kita diasingkan
untuk hidup bagi Kristus, untuk hidup bagi Allah, membaktikan diri kita kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan menguduskan di sini adalah memisahkan dan mengasingkan, sehingga orang-orang yang sudah diselamatkan itu hidupnya terarah hanya untuk Tuhan, berbakti, berkarya hanya untuk Tuhan. Nah, inilah saudara ya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Salah satunya dalam kehidupan saudara adalah ketika saudara bekerja, itu orientasi bekerjanya berbeda dengan orang-orang dunia. Orang dunia bekerja untuk mendapatkan sesuatu dari pekerjaan itu, tidak peduli bagaimana hasil kerjanya, yang penting dia dapat. Ya, saya berpikir tadi itu karena di sebelah itu ada tukang sedang membangun rumah, lalu pengalaman beberapa tahap ya juga menyelesaikan tempat tinggal saya ini. Itu ada mandor. Nah, kemudian tadi itu kenapa ada mandor? Karena ada yang tukang mondar-mandir. Tukang nggak jelas apa yang dikerjakan, maka perlu dijaga, perlu diawasi. Maka ada mandor untuk mengawasi yang mondar-mandir. Nah, yang mondar-mandir ini pokoknya yang penting satu, saya bekerja. Akhir minggu saya gajian. Itu orang dunia bekerja begitu. Tetapi orang-orang yang sudah diselamatkan, yang penuh dengan Roh Kudus, orientasi kerjanya beda. Yaitu bahwa apa yang saya lakukan ini, saya bukan melakukannya semata-mata untuk yang mempekerjakan saya, tetapi saya mengerjakan ini untuk Tuhan. Karena itu saya mau supaya melalui pekerjaan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Maka itu Paulus berkata kepada budak-budak yang sudah diselamatkan dan sudah dimerdekakan itu, dia berkata, kerjakanlah segala sesuatu untuk majikanmu itu dengan baik dan benar, bukan untuk mereka lagi, tetapi sebagai satu bukti dedikasimu kepada Tuhan. Karena itu kerjakanlah kepada manusia seperti bekerja untuk Tuhan. Nah, itulah saudara yang dikasih Tuhan, namanya orang-orang Kristen yang sudah diasingkan, sudah dipisahkan. Cara kerja, orientasi kerja, konsep kerjanya itu berubah total. Sehingga pekerjaannya adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian maka semua yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang saya temukan dari Alkitab itu sampai di sini. Ya. Lalu satu hal yang saya tekankan dari semua ini adalah bahwa ternyata Roh Kudus itu tidak hanya mengerjakan satu hal. Ya, jadi karena itu jangan persempit Roh Kudus itu berkarya dalam hidup saudara, karena dari Alkitab terbukti itu puluhan. Dan saya yakin saudara, apa yang saya temukan ini masih bisa ditemukan lagi oleh peneliti-peneliti Alkitab yang lain. Apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang karunia-karunia, dan itu saya mau sampaikan itu supaya Bapak Ibu juga melihat bahwa karunia itu tidak satu, tapi karunia itu banyak, bahkan puluhan. Nah, karena itu jangan mengejar hanya satu karunia. Ya, sama seperti pekerjaan Roh Kudus ini tidak hanya satu, tetapi banyak, dan karena itu maka identifikasi dirimu pada bagian mana Tuhan mau melibatkan saudara dengan rohnya untuk mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak moderator kita yang terkasih. Haleluya. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya pada malam hari ini yang sangat memberkati saya dan juga sangat memberkati Bapak Ibu yang mendengarkan di Zoom, baik di live streaming. Dan sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kalau masih ada waktu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Dipersilakan Ibu Aling. Terima kasih. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya, Bapak Ibu.
Baik, sudah tampak di layar. Ya, ini adalah kelas lanjutan ya Bapak Ibu, setelah kelas sekarang ini, yaitu ini di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah kelas terakhir ya Bapak Ibu di Sema Adonai. Dan kita akan belajar seperti biasa di hari Jumat. Untuk di jam 21 ini adalah materinya tentang buku sejarah penebusan seri yang ke-6. Dan untuk malam ini kita sudah masuk pada sesi yang ke-9 dengan tema tugas imam besar. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya besok di hari Sabtu 27 Juli 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali dibuka kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan belajar tentang tema Kristen bukan jalan yang mudah. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Edwin Sihaloho dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan seperti biasa di jam 21 ini kita akan belajar tentang materi alfabet Ibrani. Dan ini sudah masuk pada sesi ke-8 dari pembelajaran materi kita alfabet Ibrani ini. Dan kali ini temanya kita akan belajar tentang Dages. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu. Diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu dan juga ibadah online Sema Adonai hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman saja ya Bapak Ibu. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel yang lain untuk 3 acara yang ada di Sema Adonai itu. Dan oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang di-live-kan lewat C Firman. Dan juga tolong bantu share channel kami, channel C Firman kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti Bapak Ibu keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Eling. Itulah Bapak Ibu kegiatan Sema Adonai untuk beberapa hari ke depan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Sebelum ada yang bertanya, baik Pak Daniel, kita lanjutkan sebentar yang kita sudah bahas pada malam hari ini. Dari 7 poin yang sudah dijelaskan, yang sudah ditulis pada malam hari ini, ada 6 poin yang sudah dipaparkan. Dan sudah sangat jelas sebetulnya, tapi kalau diingat semua ini, pada hari ini tidak bisa, harus diulang. Dan juga tadi saya tulis. Dan yang memberi, sebentar Bu Aling ya, saya begini pertanyaan satu. Yang memberi saya sukacita dan mengerti dan diberkati di poin nomor 25, memberi sukacita surga. Itu memberi sukacita surga itu bukan kita harus pergi ke surga. Jadi
yang sudah dipaparkan Pak Daniel tadi itu, kita menerima sukacita surga karena Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rasakan, yang dipaparkan Pak Daniel pada malam hari ini. Sukacita Roh Kudus ada di rumah, di pekerjaan, di pelayanan. Itu sangat luar biasa untuk saya. Saya rasa mungkin tidak saya tanya lagi karena sudah sangat jelas. Jadi ini yang memberkati saya pada malam hari ini. Dan semua yang paparkan Pak Daniel dari 6 poin yang sudah dipaparkan, saya sangat diberkati. Terima kasih Pak Daniel atas pembelajaran pada malam hari ini. Dan saya persilakan untuk Ibu Aling untuk berinteraksi. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam untuk kesempatannya. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Ya, ini Pak yang saya mau tanyakan. Tadi kan saya ada mendengar tentang di poin yang ke-27 ya Pak, bahwa meneguhkan persatuan umat Tuhan. Di situ Bapak mengatakan bahwa jika seseorang hamba Tuhan, dia belum lahir baru, belum didiami oleh Roh Kudus, maka dia akan memimpin gerejanya ya Pak dengan tidak sesuai dengan pimpinan roh ya Pak, sehingga banyak terjadi kekacauan di sana. Yang saya mau tanyakan adalah Pak Daniel, ketika seseorang itu menjadikan dirinya hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, apakah itu sebenarnya pilihan dari Tuhan atau keinginan mereka sendiri Pak gitu yang mengangkat diri mereka itu yang saya mau tahu itu Pak. Sebenarnya harusnya bagaimana Pak Daniel untuk pekerja-pekerja pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan ini yang benarnya gitu. Mereka ini harusnya sebenarnya diangkat, maksudnya dipilih oleh Tuhan atau mengangkat dirinya sendiri ya. Silakan Pak Daniel. Iya. Iya, terima kasih Pak Sam untuk tanggapannya. Ya, puji Tuhan. Lalu untuk Ibu Aling, saya sampaikan begini, bahwa dari kenyataan yang kita lihat sekarang ini ada banyak pendeta-pendeta yang kemudian berpaling, meninggalkan profesi kependetaan lalu menjadi jemaat biasa. Bahkan ada pendeta-pendeta yang kemudian pindah agama. Itu satu bukti bahwa tidak semua pendeta itu karena panggilan. Makanya waktu kita dalam satu ibadah minggu yang lalu itu, saya katakan bahwa hamba Tuhan yang sejati itu adalah hamba Tuhan yang memiliki panggilan khusus. Dan karena itu kalau kita baca juga, ini nanti akan kita bahas minggu depan itu, bahwa sebenarnya pelayanan pendeta itu bukan hanya sebagai seorang gembala, tetapi ada jawatan-jawatan yang lain. Nah, kenapa banyak orang itu antusias untuk jadi pendeta? Saya melihat sekarang ini faktor utamanya itu adalah karena faktor finansial. Finansial. Makanya banyak pengusaha-pengusaha yang kemudian melakukan satu bukan konversi, tetapi semacam inversi. Perusahaan. Usahanya jalan, dia tambahkan dengan perusahaan rohani gereja. Dia dapatkan keuntungan melalui perusahaan bisnis, lalu dia juga mendapatkan keuntungan finansial dari gereja. Ini tidak bisa dipungkiri, walaupun kita tidak menghakimi satu orang, ya kan? Tapi ini fakta, karena pengelolaan gereja sekarang itu udah sistem bisnis. Ada orang-orang yang menyediakan gedung, lalu yang punya gedung ini dia panggil pendeta-pendeta yang daya marketingnya kuat, lalu itu dipakai. Saya kan berinteraksi juga dengan banyak jemaat yang pernah bergereja di gereja-gereja besar, yaitu yang punya cabang di Jakarta ini puluhan. Lalu dia kasih tahu begini, bahwa untuk memilih pendeta-pendeta itu disuruh khotbah di dalam satu hari minggu banyak tempat di Jakarta itu tidak berdasarkan jamnya ini sekian jam, tetapi siapa yang kalau dia hadir itu jemaatnya banyak, nah itu yang ditambah jamnya itu.
Maka ada pendeta yang khotbah baru datang, selesai khotbah dia langsung pergi. Karena apa? Karena mengejar jam tayang berikutnya di gereja tertentu. Nah, pendeta-pendeta seperti itu bagi saya adalah pendeta yang dilibatkan oleh gembala-gembala tertentu untuk mengeruk keuntungan secara finansial. Saya lihat saudara, di YouTube itu ada pengkhotbah yang dilibatkan, itu jamnya mungkin tidak terbatas di suatu gereja yang kaya di Jakarta. Itu karena apa? Karena punya daya market yang luar biasa di dalam dirinya. Padahal ajarannya itu ajaran yang sangat-sangat tidak biblikal. Nah, jadi banyak orang yang masuk ke dalam profesi kependetaan ini karena satu kepentingan. Dan itu kalau kita baca di dalam Alkitab itu udah jelas itu. Tuhan mereka itu bukan Kristus, tetapi Tuhan mereka adalah perut mereka. Nah, jadi tidak semua pendeta itu adalah hamba Tuhan. Tidak semua pendeta itu adalah panggilan, tetapi banyak pendeta itu karena keinginan, karena profesi untuk mendapatkan kehidupan. Jadi saya tidak menyebutkan satu orang Bu Aling, tetapi secara nyata itu ya kasat mata. Kalau jemaat melihat dari luar kayaknya suci, tetapi kalau kita masuk ke dalam organisasi kependetaan, kita melihat itu trik dan intrik itu begitu tajam. Ya, saya dikasih tahu oleh satu teman, dia berkata ini, apa Pak Daniel sudah masuk di dalam API, Asosiasi Pendeta Indonesia. Saya bilang berapa kali rapat saya hadir, tetapi saya tidak terlibat secara lebih mendalam karena saya tahu itu di sana banyak trik dan intrik. Lalu politik di dalam organisasi kependetaan itu lebih sadis dibandingkan dengan politik yang ada di dunia sekuler. Dari situ indikasinya kita bisa lihat. Itulah paling ya. Jadi bukan karena panggilan roh, tetapi karena panggilan daging. Pak Daniel, apakah juga berlaku terhadap bagian yang lain gitu, pelayan-pelayan yang lain selain sama Bu Ali. Itu pemain musik sekarang itu di gereja itu sudah pemain profesional. Sudah pemain profesional. Jadi mereka sudah ada standarnya masing-masing. Nah, dan ini kenapa? Karena gereja sudah dimanage secara bisnis. Iya Pak. Maka ada pembajakan pemain-pemain musik itu di era-era tahun 2000 itu ramai itu. Bagaimana gereja yang satu membajak pemain musik dari gereja yang lain dengan tentu gaji yang lebih tinggi. Jadi itu sudah sama. MC sekarang itu apa yang kita di awal tadi diskusikan itu? Banyak MC itu bukan karena cinta Tuhan, bukan karena mau menyembah Tuhan, tetapi karena mereka melihat itu profesi, satu profesi, sama seperti MC-MC di event-event sekuler gitu kan. Ada, saya tidak sebutkan ini, tapi ada seorang ibu yang lagi, Pak, bagaimana ya supaya saya bisa jadi MC? Ya, saya bilang, mengabdi di satu gereja, dan gereja itu yang akan mengupgrade saudara untuk bisa jadi, tapi ya saya mau katanya dari ini ke ini, diundang, dipanggil gitu. Jadi dari situ saya bisa tahu hatinya bahwa dia mau jadi MC itu karena sebagaimana di acara-acara sekuler MC itu ada anggarannya tersendiri. Nah itu jadi. Iya, berarti Pak Daniel ini nyata ya Pak bahwa pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu bukan yang benar-benar panggilan atau dipilih menjadi mitra Tuhan, tetapi mereka mengangkat dirinya sendiri menjadi mitra Tuhan ya Pak. Iya. Caranya begitu ya Pak. Mengatasnamakan Tuhan, iya. Iya. Iya baik Pak Daniel, terima kasih untuk Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Aling, dan untuk itu saya mau sampaikan ini berdasarkan kata Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1, 8 dan 9. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tulus mau membaktikan diri dan membaktikan apa yang bapak ibu miliki untuk Tuhan. Itu Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu melimpah dengan segala pengertian dan pengetahuan yang benar. Karena itu kalau saudara mau melibatkan diri, mau mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan dengan apa yang ada pada bapak ibu, maka berdoalah supaya pemberian Bapak Ibu itu betul-betul dapat memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalau Bapak berikan secara emosi,
itu persembahan Bapak Ibu bisa disalahgunakan untuk kepentingannya. Ya, oke. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Aling atas partisipasinya. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming. Pelajaran pada malam hari ini sangat luar biasa. Ada 4 sesi yang sudah kita pelajarin, ada 30 poin. Ada lagi 1 poin yang belum dibahas, yaitu poin nomor 26, memberi karunia. Kata Pak Daniel, pembicara kita minggu depan akan dibahas. Jadi untuk saya malam ini ada 5 poin yang sangat diberkati saya. 1 poin itu sebetulnya yang nomor 27 yang ditanyakan Bu Aling itu, saya agak prihatin karena banyak tidak bersatu, meneguhkan persatuan umat itu, tahu-tahu kenyataannya tidak di lapangan itu tidak bersatu. Itu yang saya tanyakan tadi juga, yang ditanyakan Ibu Aling. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang sudah jelas ini, kalau kita nalar dari dalam 1 malam ini tidak bisa. Tetap kita harus belajar, dan saya juga tetap tulis dan akan pelajari. Kalau bisa saya tonton lagi di siaran ulang. Jadi terima kasih Pak Daniel. Dari semua yang kita bahas pada malam hari ini dengan tema karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, kalau masih ada tambahan atau closing statement, tolong ditambahkan. Sekalian ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak. Masih di mute Pak, masih di mute. Ya, jadi pekerjaan Roh Kudus itu tidak hanya dengan mujizat, ya, manifestasi dari kuasa Allah seperti Kisah Rasul 1 ayat 8 itu, tetapi banyak hal. Nah, oleh karena itu maka jangan merasa rendah diri, merasa tidak rohani kalau saudara tidak bisa melakukan, tidak bisa mewujudkan Kisah 1 ayat 8 itu, karena terdapat banyak hal yang saudara bisa terlibat di dalamnya, bisa alami. Dan karena itu identifikasi diri, ya, identifikasi diri secara tepat untuk kemudian saudara bisa melibatkan diri di dalam pelayanan itu sesuai dengan panggilan dan karunia Tuhan. Nah, tentu apa yang saya sampaikan ini, terima kasih ada feedbacknya buat saya, tetapi kemudian saya sadar bahwa masih ada hal-hal yang belum bisa terungkap secara sempurna kepada Bapak Ibu, dan karena itu saya mengharapkan untuk Bapak Ibu berdoa kepada Roh Kudus yang adalah pengajar yang agung itu, supaya ia memberitahukan kepadamu hal-hal yang belum tersingkap pada malam ini. Dan baca Alkitab, ya, baca Alkitab. Karena apa yang dikerjakan Roh Kudus yang pasti dan tidak bisa dibantah itu adalah Alkitab. Karena itu apa yang saya paparkan kepada Bapak Ibu itu adalah kata Alkitab. Saya hanya menemukan dan menusun, tetapi saya uraikan itu ala kadarnya. Dan kalau saudara dibimbing oleh Roh Kudus, maka saudara akan dibuat mengerti lebih dalam lagi. Nah, saya percaya bahwa Roh Kudus yang kita bicarakan itu akan terus berkarya, sehingga keprihatinan dari Pak Sam, keprihatinan dari Ibu Aling itu kita akan melihat nanti. Akan terwujud satu gereja yang betul-betul bersatu oleh karena dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih bahwa Engkau sudah memenuhi kami dengan Roh-Mu, dan dengan Roh itu Tuhan kami dapat berkarya di dalam kehidupan kami, baik di dunia sekuler maupun di dunia pelayanan itu secara benar berkenan kepada Tuhan. Karena itu Bapa, kiranya firman Tuhan yang sudah kami bahas pada malam ini secara khusus itu diterangi oleh Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti secara lebih dalam, dan dengan demikian kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri kelas pembelajaran ini, kiranya Tuhan terus menguatkan kami untuk setia di dalam panggilan dan tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan, sehingga apapun yang akan kami kerjakan jam-jam berikut ini, kami kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu.
Terima kasih untuk semua tim yang sudah bekerja bersama-sama pada malam ini dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga. Tuhan, Engkau berkati mereka dan terus persatukan kami dengan Roh-Mu supaya kami dapat bersama-sama mengumandangkan Injil Kerajaan Allah, berita keselamatan kepada segala bangsa melalui channel Sema Adonai. Terpuji namamu, kami akhiri ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri pembelajaran Sema Adonai Doktrin Roh Kudus pada malam ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, Pak Daniel, terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming. Terima kasih juga Bapak Ibu. Sampai di sini pembelajaran firman pada malam hari ini. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.